di politisi atau itu ada idiom syahwat politik. Syahwat itu kan identik dengan seks ya. Nah, syahwat politik itu sekarang ini jauh lebih vulgar lah. Nah, misalnya Fadlizon nge-live video porno. Itu iya kan? Itu kan tapi ada. Kamu ketahuan. Ada siapa dulu? Komiters. Nah, ketemu lagi di channel Komat Kamit, channelnya obrolan kedai kopi. Nah, bersama saya sudah ada Mas Hari Cahyono. Ya, selamat malam. Saya perkenalkan dikit aja nih soal Mas Hari. Mas Hari ini seniman juga, budayawan juga, penulis juga, pencipta lagu juga. Komplit. Penulis skenario juga. Nah, udah sutradara juga. Tapi karya fenomenalnya beliau ini, fenomenalnya apa ini? Opung kita panggil kan? Iya kan? Karya fenomenalnya Opung ini kalian masih bisa nikmati, ya kan? Kalau di era tahun 90-an itu ada sinetron sampai berapa episode tadi itu? Oh, banyak lah. 120-an ya. Itu namanya Sidul Anak Sekolah. Nah, jadi nulis skenario nya ini nih, ya sekarang bersama saya ini. Nah, prestasi yang paling terbaru itu prestasinya 2019 itu penghargaan Citra sama Piala Citra ya. Untuk lagu Temsong. Untuk lagu Temsong terbaik bareng dengan almarhum Arswendo. Jadi ini nih orangnya. Keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara. Filmnya itu film Keluarga Cemara. Oke. Ini kita hari ini ngomongin itu aja, masalah porno seks, ya kan? Iyalah, udah tua harus ngesek. Oh iya, kalau udah tua gak ngesek, buat apa lagi kan ngelanjuti kan? Udah mau mati kan? Ngapain lagi dilanjuti kalau gak bisa ngesek juga? Iya. Nah, jadi bicara film porno dan seks ini, kita bicara dari sisi filmnya dulu, ya kan? Sisi film. Sebagai penulis skenario lah, ya kan, sebagai penulis skenario, seberapa besar sih pengaruhnya seks itu sama film? Jadi begini, prinsipnya itu seks itu, yang pertama itu harus dipahami bahwa seks itu selalu lebih menarik daripada bukan seks. Itu satu. Dan bukan hanya di film, Mas. Kalau di film pada tahun 68, 69 sampai 70-an ya itu karena pada saat itu film sebagai alat politik kalau menurut saya ya, untuk menjelaskan dari perubahan Orde Lama ke Orde Baru, di mana Orde Lama itu otoriter, tidak demokratis ya. Kemudian film-film yang membebaskan dalam tanda petik seks itu adalah untuk menunjukkan pada dunia internasional juga pada saat itu bahwa ini loh demokrasi sudah berjalan. Karena pada saat Orde Lama bahkan lagu-lagu barat nggak boleh. Tapi ketika kemudian Orde Lama jatuh, maka semua lagu barat, bahkan kemudian dimunculkanlah lagu-lagu cengeng dan lain sebagainya lah itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sudah demokratis. Itu satu. Oh, berarti kepentingan politiknya di situ ya. Menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru itu berbeda. Orde Baru itu lebih demokratis, lebih memberikan hak kebebasan kepada rakyat. Ya, lebih pada berekspresi lah ya. Betul, berekspresi. Ya, itu satu ya. Tapi bahwa intinya seks itu ya memang selalu lebih menarik daripada bukan seks. Gitu. Dan itu tidak hanya di film dan tidak hanya pada tahun-tahun awal di Indonesia ya. Di
ratusan tahun yang lalu sudah ada lah seks itu, misalnya kitab Kama Sutra. Oke. Kama Sutra Iya. adalah agama Hindu ya. Iya. Karena Adalah iya melekat budaya Indonesia melekat dengan dua Hindu juga kan. Iya. Kama Sutra itu bahkan secara teknis menjelaskan ya bagaimana bersenggama yang indah, yang nikmat dan lain sebagainya. Dan di Indonesia juga ada dalam kitab Centini. Dan kitab Centini itu kitab Babatan Jawa. Itu ada pelajaran tentang seks, bahkan sampai ke detail loh ya, detail Among-Rogo dengan apa itu tokohnya siapa itu, bahkan sampai hubungan-hubungan yang sifatnya transseksual gitu ya, misalnya kayak homoseksual di situ ada. Jadi itu bukan hal yang bukan hal yang baru gitu ya. Dan itulah yang menurut saya seks itu selalu lebih menarik daripada seks. Bahkan di drama Yunani ya, teater Yunani, zaman Yunani atau apa, Dante apa siapa itu ya, ada sebuah drama teater yang menceritakan bahwa ketika pasukan perang siapa gitu, Romawi apa nggak mau berperang, maka si istri-istri melakukan mogok seks. Iya ada itu cerita saya lupa judulnya. Jadi bukan angkot aja yang mau. Bukan mogok seks. Dan itu efektif. Iya. Itu efektif loh. Itu efektif. Memang kalau sampai seks ini, apalagi istri kita sendiri mogok seks, ya kan? Buat apa lagi lah ini kan? Ya makanya mogok seks itu menjadi satu idiom politik juga. Makanya seks itu kaitannya dengan politik juga loh mas. Ya, di mana? Itu ya, sekarang gini, satu contoh ya. Di politisi atau itu ada idiom syahwat politik. Syahwat itu kan identik dengan seks ya. Nah, syahwat politik itu sekarang ini jauh lebih vulgar lah. Misalnya Fadlizon nge-live video porno. Oh iya kan? Itu kan tapi ada. Kamu ketahuan. Ada siapa dulu? Wakil radio PKS yang sudah menonton. Nah, iya. Ya kaitannya ada, dan itu kaitan dengan syahwat politik dalam pengertian nafsu untuk berkuasa dan nafsu untuk menonton seks. Dan terlibat dalam kegiatan itu. Kalau saya tidak suka menonton seks itu. Tapi menikmati melakukan. Ya, menikmati. Seks itu untuk dilakukan, tidak untuk ditonton atau untuk nonton. Karena orang yang nonton itu biasanya kan cuma dua ya. Dia butuh stimulan, butuh rangsangan kan gitu ya, nggak apa-apa lah, kayak mungkin Fadlizon juga perlu lah ya karena sibuk gini-gini. Dia nonton video porno misalnya kan gitu. Mungkin waktu itu dia lagi refreshing juga lagi. Ya bisa mungkin pusing kan, syahwat politiknya nggak nyampe gitu, terus syahwat yang lebih syahwat yang lebih praktis lah gitu ya. Artinya sama-sama tersalurkan juga syahwatnya, lebih kepada bukan sensasinya, tapi dia seks itu kan sensasinya yang asik sebetulnya. Tapi ketika dia menjadi penyakit, menjadi syahwatnya berlebihan, ya dia membutuhkan dorongan untuk menonton hal-hal yang sensasional. Saya tuh tertarik menonton itu, tapi tidak menonton dalam konteks adegan-adegannya ya. Saya ingin tahu nih kayak apa, Maria Ozawa misalnya, tapi lebih banyak baca beritanya saya. Terus ada satu lagi itu kakek Sugiono, itu kan top itu di Indonesia top ya. Tapi ya itulah, ya itu tadi, seks itu selalu lebih menarik daripada bukan seks. Nah soal inilah tadi apa, syahwat politik kan berarti ada politik. Nah soal seks ini pasti soal porno. Porno ini vulgar. Ya. Artinya dia mempertontonkan sesuatu yang dapat dilihat orang gitu, orang banyak gitu kan, vulgar sekali gitu. Nah, kalau kita apain dengan politik ini ya kan, nah kalau kita kaitkan sama politik, misalnya, jadi kan politik kita ini juga vulgar sekarang ini, dan vulgar berarti ini porno, berarti setiap hari
Karena mengandung syahwat itu tadi. Setiap hari kita nonton porno sebenarnya, kan? Ya. Nonton porno. Nah, Dan menjengkelkan. Syahwat yang menjengkelkan. Kita balik lagi dulu ke urusan film tadi nih, Bu, ya kan? Itu satu tadi Obung bilang itu ada budaya kita, budaya. Kalau itu saya setuju kan. Nah, soal macam kebaya aja. Kebaya misalnya. Kebaya itu Belanda, jelas, ya kan? Jelas. Kemudian dulu itu juga orang kemana-mana pakai kain cuma segini, ya kan? Sampai di Bali malah, di Bali malah vulgar gitu, Jawa tuh era-era itu. Nah, sekarang kita ini menonton TV sudah tak ada nikmatnya, di blur gitu ya. Kalau saya gitu. Ya nggak ada gunanya juga di blur atau dipakein baju yang tertutup, nggak ada gunanya, karena seks itu bukan hanya pada visualnya sih, pada pikiran kita, pada otak kita jorok apa enggak gitu aja ya. Gitu. Saya menonton film yang berbau seks, saya ingat betul bahwa itu ada pesan yang bagus, Fatal Attraction misalnya, Michael Douglas kalau nggak salah ya, itu ya, sama siapa yang ceweknya siapa itu lupa. Fatal Attraction itu kan tentang seks itu, ya, tentang perselingkuhan. Tetapi pesan yang ingin disampaikan adalah ketika kamu berselingkuh, maka itu bisa menghancurkan kehidupan kamu, rumah tangga kamu, sehingga menjadi tindakan kriminal, ada pembunuhan dan sebagainya kan. Sama juga di kalau saya baca di artikelnya Maria Ozawa ya, dia sudah 4,5 tahun berhenti main sebagai bintang porno kan. Dia lakukan jangan pernah melakukan itu karena itu akan hancur lah gitu ya. Padahal pada saat dia melakukan itu ya dengan percaya diri ya. Dan ternyata Maria Ozawa sudah 4 bukunya itu. Kita kehilangan juga jadinya. Iya, saya malah belum pernah nonton. Ya. Kepingin, tapi sekarang udah diblokir semua ya kayaknya di itunya ya. Kayak si pintar-pintar ya pemerintah belum masih bisa ya. Karena itu tadi kebutuhan untuk hal-hal yang sensasi atau sensasional, lebih kepada sensasional. Kebutuhan untuk menonton hal-hal yang sensasional yang kita tidak bisa lakukan ya. Kita tidak sampai hati melakukan dan nyukurin gitu lah. Ternyata gitu. Gitu. Jadi apalah menurut Obung sekarang masalah seks ini intinya apa yang harus kita apain soal seks dan kepornoan inilah? Ya kalau saya tuh sederhana aja. Kenapa itu selalu menarik minat orang ya kan? Itu tadi seks selalu lebih menarik daripada bukan seks ya. Itu fakta. Pornografi itu ada. Ya kan, siang sama malam itu ada kan, kita nggak bisa. Jangan ada malam, siang aja kan nggak bisa. Tapi heranku, ya kan, kenapa kalau yang namanya filmnya yang seks ini, porno ini, selalu identik sama horor? Nah, ya mungkin itu cara saja. Sementara di film drama ini kan banyak juga kita. Ya. Drama remaja, drama pesta remaja, tapi tidak terlalu vulgar. Oh iya, dan itu kan pilihan kita untuk menyampaikan seks itu, pornografi atau hal-hal yang sensual itu melalui apa gitu kan, dengan cara apa, dengan drama seperti Fatal Attraction yang ada pesan khususnya, atau horor, karena horor juga hal yang menarik juga gitu ya. Karena ya saya juga pernah lah di film Obung ya kan, kerja dikit-dikit lah jadi tukang gulung kabel di film kan. Memang kabarnya film horor ini sudah punya pangsa pasar sendiri, kan? Selain punya pangsa pasar, biaya produksinya juga kecil. Betul. Gitu, dan seks itu kan menjadi daya tarik selain hal yang seram kan. Orang atau manusia mungkin kan senang ditakut-takutin. Kan ditakut-takutin senang. Tapi ditakut-takutin kembali ke ada visualisasi yang sensual yang merangsang kita, ya naluri kita untuk
horny kan. Misalnya kan gitu ya. Dan jangan lupa kenapa orang selalu ingin menonton seks, ingin menonton adegan-adegan seperti itu ya. Saya pernah ngobrol sama Mas Willy, sama Rendra. Mas, kenapa sih Anda? Oh. Atau menurut Anda, saya ingat akhir-akhir gitu. Ada istilah yang bagus loh di itu. Memori seks itu pendek. Memori seks itu pendek. Jadi orang itu melakukan atau dia menonton melakukan seks atau menonton adegan seks itu mudah lupa. Ya, melakukan hubungan seks lupa rasanya, setelah selesai lupa. Tapi menurutku ngapain diingat juga, Bung, karena seks ini kan berhubungan seks itu gitu-gitu aja kan. Iya, makanya itulah kita selalu ingin mengulang. Karena memori seksnya pendek, kita nggak bisa lagi. Iya kan? Iya. Coba kalau kita bisa nginget-inget terus gitu, udah nggak perlu melakukan lagi kan, nggak perlu nonton lagi kan gitu. Tapi memori seks itu pendek. Tapi bukan karena kita mengulanginya itu karena enak. Ya karena bukan hanya itu, ya pasti itu enak. Tetapi enaknya bagaimana kan kita nggak bisa mengingat kembali. Enak itu itu nggak bisa. Tapi kan nggak bisa. Bagaimana gitu? Misalnya ya teh itu atau kopi itu manis, kopi itu pahit itu jelas. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau kenikmatan seks, orgasme kita lupa loh. Dan ingin mengulang lagi sama dengan kita nonton itu. Ingin kalau udah kayak adiktif gitu. Kecanduan. Kalian soalnya itu kecanduan itu berarti ingat Bung. Yang mana? Itu orang itu kecanduan karena dia ingat rasanya enak. Waktu melepaskan itu, menembakkan barang itu. Tetapi kita tidak bisa mengingat itu. Pendek banget, Mas. Udahlah. Iya. Saya percaya dengan Renda, saya percaya dengan Mas Willy. Bagus itu istilah memori seks itu pendek. Iya, bagus itu. Menurut saya memori seks itu pendek. Mungkin karena rimanya bagus gitu ya. Memori seks pendek. Nah, gitu. Kalau panjang mungkin kita cukup sekali, 2 kali aja. Karena pendek kita ingin terus. Kalau kita nggak sepakat kita Bung, nggak sepakat kita nikmat itu seks itu nikmat. Oh iya. Nggak sepakat dulu lah, kita selesaikan aja ini. Karena sudah tidak sepakat kita ini, sudah tidak ketemu kata sepakat kita di soal kenikmatan seks itu. Memori, bukan kenikmatan. Ingatan. Ingatan. Iya, itu pendek. Enggak. Hanya pada saat itu selesai. Karena kita ingat itu enak, kita mau berulang-ulang kali. Bukan ingatan dong. Hah? Itu bukan. Memori itu ketika kita bisa membayangkan lagi nggak bisa enggak. Opung masih ingat enggak? Ya kan? Ketika di ujung itu mau menembakkan barang itu. Selesai itu udah nggak bisa. Tapi nggak bisa. Ini enggak. Memori seks itu pendek. Udah kita selesaikan.